Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Aku mengijabah setiap permohonan apabila permohonan itu ditujukan kepadaku. Maka berimanlah kepadaku, laksanakan perintah-perintahku, niscaya engkau akan memperoleh kebenaran. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, salah satu tujuan ibadah itu agar kita merasakan kebahagiaan. Salah satu jalan untuk merasakan kebahagiaan itu adalah merasakan kehadiran Allah. Atau lebih spesifik lagi, merasakan peranan Allah. Orang yang bagus agamanya itu, kata dua orang ahli dari negara barat, kata Glock dan Stark, orang yang agamanya bagus itu antara lain adalah orang yang sering merasakan campur tangan Allah di dalam hidupnya. Dalam bahasa Nabi, wala haula wala quwata illa billah. Nabi berwasiat perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita sedang menyatakan diri bahwa apapun yang terjadi pada kita itu ada campur tangan Allah. Teu daya teu upaya, taya daya pikeun taat jeung taya daya pikeun nyingkahan maksiat iwal ti pitulung Allah. Kita bisa jadi hamba yang baik, taat itu ya karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bahkan manusia itu tidak akan sanggup mengatasi hawa nafsunya sendiri. Lihat saja orang-orang yang tidak sepatutnya melakukan satu perbuatan tapi melakukan. Jenderal bunuh ajudan kan tidak sepatutnya, tapi dilakukan, terjadi. Jenderal polisi dagang narkotik kan tidak seharusnya, tapi dilakukan. Jadi sesungguhnya manusia itu kalau tidak ditolong Allah, lepas dari pertolongan Allah, bahkan tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah 186, ayat yang nyempil di tengah-tengah ayat tentang saum, sebuah isyarat yang sangat kuat bahwa saum itu harus sampai pada kondisi di mana kita merasakan betul kehadiran Allah. Dan oleh Nabi ditekankan orang-orang yang saum itu doanya diijabah. Saum itu waktu ijabah doa, ketika sahur waktu ijabah doa, selama saum dari subuh sampai maghrib ijabah doa, saat-saat menjelang berbuka juga saat ijabah doa. Apa artinya ijabah doa? Doa kita sampai kepada Allah, oleh Allah dijawab. Jawabannya boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Karena Allah itu tidak harus mengiyakan semua permintaan kita. Kalau semua permintaan diiyakan, nanti nggak cukup Pak Gedung Senayan. Yang daftar jadi caleg banyak, 4 kali lipat. Yang keterima ya yang diperlukan aja. Nanti ada calon presiden. Biasanya kalau muslim dua-duanya sebelum pemilihan pada umroh, doa semua di multazam. Ada yang dikabulkan, ada yang enggak. Calon gubernur nggak doa, calon wali kota nggak doa. Siapa yang dikabulkan ya gimana Allah aja. Jadi saum harus sampai pada kondisi di mana kita dengan saum ini lebih merasakan lagi Allah itu hadir dan dekat. Dilemahkan diri itu dengan mengurangi makanan. Kan kita bukan tidak makan, mengurangi yang biasanya sehari 3 kali jadi 2 kali pada maghrib dan sebelum subuh. Tapi ada tetap yang 3 kali Pak. Pulang taraweh makan lagi jadi 3. Pada maghrib makan, pembukaan katanya.
Nanti pulang tarawih, apalagi yang tarawihnya 23 baru panjang, aduh capek 2 jam, lulus. Makan lagi nerusin yang tadi. Nanti sahur makan sahur 3 kali anggap. Sebaiknya 2 kali aja, tengah-tengahnya bakso. Atau ngopi, banyak kafe di sini. Merasakan kehadiran Allah itu bisa ditempuh dengan berbagai cara. Cara yang pertama, tafakur atas nikmat. Tadi Pak Imron cerita teman-teman yang sakit. Saya juga sempat sakit. Desember 2021 pukul 2.30 dapat serangan jantung. Taunya dari mana? Ya, taunya belakangan ya. Itu serangan jantung. Taunya dada nyeri. Kenapa? Nggak tahu itu teh nyeri teh apa artinya. Tapi tangan jadi ikut pegel. Berarti ada yang nggak beres. Minum air panas tidak hilang. Digosok sama yang anget-anget tidak hilang. Ternyambung kayak panadol, minum panadol tidak hilang. Ternyambung. Sakit dada pakai panadol nggak nyambung. Padahal panadol Arab tetap nggak nyambung. Akhirnya bertanya kepada teman, ya, teman di handphone ada teman namanya Halodoc. Halo dok, dokter nanti ngejawab, aya naon, ini dada sakit, tangan pegal, oh itu teh gejala serangan jantung, oh baru tahu. Barulah ke rumah sakit terdekat, WA ke direktur rumah sakit yang paling dekat rumah, dok iya abdi kieu enggal cenah ke rumah sakit. Jam 3 pagi dokternya bangun sigana bade tahajud, aya abdi gugah teh alatan nyeri dada. Masuk rumah sakit diperiksa, akhirnya kesimpulannya ada 2 sumbatan di jantung. Satu tersumbat 95%, satu tersumbat 99%. Harus dipasang ring, akhirnya dipasang ring dan dipasang balon. Dokternya Soleh penggemar Sabian Gambus, lagi dipasang ring teh lagu Nisa Sabian 2 jam teh bolak-balik. Sampai saya bertanya ke dokter, dok boleh nyanyi we Pak Ustadz, biar kami bekerja Ustadz nyanyi. 2 jam keluar terus beres. Alhamdulillah pakai BPJS-nya juga pemberian istri, Pak istri saya kan PNS, jadi kartu suami. Yang dipotong gaji istri saya, yang pakai saya. Kata saya kayak saya sing ridho we Bu. Daripada ibu yang sakit, ibu yang bayar, ibu yang sakit, wes ibu yang bayar, saya yang sakit. Pak, Bu, kawan saya yang melihat postingan saya di Facebook bertanya, Budi mayar sabaraha? Enggak bayar, kata saya. Nah, onda mun mayar mahal. Sebelum dipasang ring teh pembuluh darah teh dibersihkan dulu. Nah, nama medisnya saya tidak hafal, tapi kata dokter teh dikirim pakai balon berpisau cenah ditembakkeun teh. Karawas cetak jeduk. Nah, eta teh dokter eta teh balon berpisau. Ngebersihan pembuluh darah. Ukurannya mikron kan. Hampir 1 jam lebih prosesnya. Sudah beres, barulah si ring jantung itu dipasang. Ternyata dikasih bonus, pasang ring, kasih balon. Balonnya isinya apa dok? Isinya obat untuk menurunkan kolesterol. Jadi kolesterol yang di sepanjang pembuluh darah itu dibersihkan. Barulah dipasang ring dan dipasang balon. Ukurannya harus pas. Ada berbagai ukuran. Tos Pak Ustadz beres. Tapi kita masih belum beres urusan, nanti 3 bulan ke sini lagi. Nggak bisa sekaligus dok, enggak. Duka karena waktu, duka karena BPJS, jadi nggak bisa sekaligus. Pasien marido we. Kata teman saya, itu teh kalau di rumah sakit swasta bayar sendiri, satu tindakan teh 250 juta. Kali 2 ditambah pemeriksaan di Al-Islam ditambah di Edelweiss mungkin 700 juta. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kalau Bapak Ibu jantungnya sehat 2 titik we 750 juta. Padahal berapa ribu tersebar. Di sini ada dokter gigi, ada. Berapa harga gigi palsu, Pak? Tergantung. Yang 100.000 aya. 1 juta aya. Tapi kalau gigi palsu yang bagus ditanam gigi nanti, dioperasi, dibuatnya persis banget.
dijamin mual sakit gigi atau gigi palsu mah mau keropos sampai akhir hayat. Berapa harga gigi nanti? Kata seorang teman harganya teh 30 juta satu. Berarti kalau gigi kita utuh di mulut ada 32 kali 30 960 juta harga gigi di mulut kita teh. Awis bisa. Jadi merasakan kehadiran Allah bisa dengan tafakur nikmat. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan, yang kalau kita harus menebusnya, membayarnya, niscaya akan kerepotan. Berapa yang harus kita sediakan untuk membayar biaya hidup kita kepada Allah? Allah memberikannya. Nikmat dari Allah itu cuma-cuma. Allah hanya minta agar kita bersyukur. Gak perlu dihitung, gak akan kehitung. Bersyukur aja. Dan kalau sudah bersyukur, ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Ditambah. Tapi kalau kufur nikmat, dia akan mendapat azab. Bagaimana azab dari kufur nikmat? Minimal susah sorangan. Seorang yang merasa sangat miskin mengadu kepada seorang syekh. Ya syekh, saya ini miskin syekh, gak punya apa-apa. Tolonglah saya. Kata syekh, akan saya kasih 10 juta. Mau, tapi mata kamu buta. Gak mau. 10 juta jadi buta. Gini atau dikasih 100 juta, tapi kaki potong. Alim. Gimana kalau 1 miliar, tapi jadi gila? Tapi gak mau lagi. Kata syekh tuh, lihat. Ada 1 miliar 110 juta pada tubuh kamu. Masih merasa tidak punya apa-apa. Padahal Allah sudah memberikan semuanya cuma-cuma. Hadirin rahimakumullah, maka merasakan kehadiran Allah itu bisa dengan cara kita tafakur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Niscaya kalau kita bertafakur atas nikmat Allah, kita akan berkata bahwa nikmat Allah begitu banyak, sebagaimana yang Allah firmankan berulang-ulang berpuluh kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Hadirin yang berbahagia, Allah dalam ayat itu juga mengisyaratkan bahwa akan mengijabah setiap doa. Nah, sekali lagi pengertian ijabah itu tidak selalu dikabul. Boleh jadi yang diminta tidak dikasih, tapi diganti dengan yang lebih baik. Cuma waktunya agak mundur sedikit. Sabar aja. Jangan ngotot kalau urusan dunia teh. Pak Muhtar Halid udah kesini belum Pak? Belum ya. Pak Muhtar Halid itu punya dongeng yang sangat indah, bagus, lucu gitu. Ada jamaahnya umroh sambil pengen ada harapan, pengen mobil Avanza. Dan pengen nanti Avanza. Karena katanya itu mobil terbaik, paling hesek disiap di jalan tol. Disiap ayat heseknya. Sampai begitu tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, gara-gara kabung bolengan ku Avanza, doanya jadi salah. Robbana atina fid dunya Avanza. Kabung bolengan ku dunia. Kalau urusan dunia nggak usah begitu. Minta pada Allah, minta mobil mangga, minta rumah mangga. Tapi jangan ngotot, ya Allah kalau yang kami mintakan ini baik bagi kami, berikanlah dan mudahkan. Tapi kalau tidak baik, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kami. Belajar berserah diri kepada ketetapan Allah. Hidup bahagia itu kalau dirangkum 3 kata, ikhlas beramal, sabar menjalani, dan tawakal ketika menerima ketetapan Allah. Di dalam saum itu ada semua. Kan saum harus ikhlas. Jangan update status saum kali, alhamdulillah hari ini saum. Pakai dibeja-beja sekarang. Ya. Cing sabar kan saum belajar sabar. Buka ya nanti maghrib, nggak boleh di tengah-tengah, sabar. Seperti yang sepele dan mudah, tapi itu pelatihan yang sangat baik. Nanti tawakal kepada Allah, apapun hasilnya, apapun yang ditetapkan Allah dalam hidup, kita bertawakal. Bertawakal kepada Allah atas segala ketetapan Allah. Ikhlas, sabar, tawakal. Itu semuanya dalam saum. Dan insya Allah kalau itu diisi dalam hidup kita, kemudian kita ditambah dengan merasakan betul kehadiran Allah,
maka insya Allah hidup kita bahagia. Saumnya akan membahagiakan. Apalagi yang membuat kita akan merasakan kehadiran Allah. Tolong orang yang memerlukan pertolongan. Kan ada dalam hadis disebutkan orang yang di akhirat memanggil-manggil Allah tapi sama Allah dicuekin. Siapa cenah? Manggil-manggil tidak kenal. Aku ya Allah hambamu yang suka beribadah. Dulu aku di dunia sakit, kamu gak nengok. Dulu aku lapar, kamu gak ngasih makan. Bahkan aku telanjang, kau tidak memberikan pakaian. Masa Allah sakit? Masa Allah lapar? Ya, ketika ada hambaku yang sakit, harusnya kau jenguk dan kau bantu. Di tengah-tengah orang yang sakit itulah kau berjumpa dengan aku. Kalau ada orang yang kelaparan, tolong. Karena di tengah orang-orang miskin dan menderita itu, kau berjumpa dengan aku. Orang-orang yang tidak punya pakaian, beri pakaian. Orang yang tidak punya makanan, beri makanan. Orang-orang yang sakit, jenguk, doakan, dan tolong. Mudah-mudahan saum kita makin hari makin membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah itu mendatangkan kebahagiaan demi kebahagiaan. Semoga Allah kuatkan kita untuk melaksanakan saum di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah juga terima saum kita yang telah lalu. Semoga Allah panjangkan umur kita minimal sampai akhir bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah selama bulan Ramadan. Dan Allah kemudian ampuni dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.